Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kita memuji dan bersyukur bisa menjalankan salat asar dengan berjamaah. Karena pada waktu salat asar ini malaikat penjaga amal kita waktu malam nanti sekarang tiba. Dan malaikat yang menjaga amal kita pagi hari sedang melaporkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kerja mengingat keuntungan semangat. Tapi tidak ada keuntungan yang bisa mengalahkan pahala. Karena kita punya keuntungan urusan dunia banyak, yang kita butuhkannya sedikit. Meninggal dunia kita tinggalkan dunia ini. Tapi kalau kita punya keuntungan pahala, tidak ada pahala yang tersisa di dunia. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Kita lanjutkan pembahasan masalah tauhid al-asma was sifat, memahami, mengerti nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya, yang ini adalah kewajiban untuk kaum muslimin. Bagaimana kita tidak mengenal nama dan sifatnya, sedangkan kita segala sesuatu ini datangnya hanya dari Allah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab ini yang tadi kita sudah awali setelah salat zuhur. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kiryani. Beliau menjelaskan Allah halimun la ya'jal. Allah itu penyantun dan tidak terburu-buru menyiksa hambanya. Nah, ini yang harus kita nikmati. Jadi ketika kita melakukan dosa tidak segera dihukum. Nah, tidak segera dihukum, dan kalau kita bertobat tidak jadi dihukum. Siapa di antara manusia yang Allah Ta'ala berikan akalnya memiliki sifat yang Allah sifati? Tidak ada. Manusia pendendam, dan ketika salah dan dihukum saat itu. Bahkan hukumannya kadang-kala lebih berat hukumannya daripada kesalahan. Tetapi Allah Ta'ala ketika menjumpai hambanya melakukan kemaksiatan, halimun, penyantun, la ya'jalu, tidak segera dihukum, tetapi ditunda. Ketika kita beramal saleh, dosa kita terhapus dengan amal saleh. Karena Allah berfirman, "Nam innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal yang baik itu menghapus dosa. Jadi orang beramal saleh bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, lebih daripada itu menghapus, menutup dosa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu itu membendung, menutup perkara yang mungkar. Di samping kita juga mendapatkan pahala. As-shaumu junnah. Siam yang kamu amalkan itu bisa membendung kemaksiatan, menghapus dosa. Ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang sudah lalu. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus dosanya orang yang bersedekah. Sudah mendapatkan pahala, lebih daripada itu menghapus pula kesalahan. Nah, inilah yang harus kita syukuri.
Kenapa kita harus beramal soleh? Karena amal soleh kebutuhan kita dan juga untuk menghapus dosa. Lalu mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala ini penyantun, tidak terburu-buru menyiksa hambanya? Bukankah kita dosa banyak? Apakah langsung dihukum oleh Allah Ta'ala? Tidak. Justru dengan kita ditangguhkan, ini kesempatan yang baik untuk orang mau bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami biarkan mereka sampai mereka tidak sadar. Oleh karena itu kita juga ada orang mencuri selamat saja, membunuh orang sehat saja, merampok, berbuat ini badannya sehat. Itu bukan sesuatu kenikmatan, tidak, tapi istidraj. Ditunda oleh Allah Ta'ala sampai hukumnya dengan tiba-tiba. Tetapi orang mukmin lain. Ada pun dalil bahwasanya Allah Ta'ala Halim, penyantun, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra 44, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu penyantun, menyantuni hambanya, berlaku lembut terhadap hambanya. Ya, ketika kita bersalah tidak segera dihukum, bahkan kita disuruh tobat. Ghafura, Maha Pengampun. Ya. Jadi kita berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, ketika kita minta ampun diampuni. Bahkan Allah mengampuni yang banyak dosa kita sebelum kita bertobat. Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosamu banyak. Kalau orang kafir tidak dimaafkan kecuali kalau mereka bertobat masuk Islam. Masuk Islamnya menghapus dosanya yang lalu. Inilah sifat yang harus kita pahami bagi diri Allah Ta'ala. Bahagia sekali orang yang memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan pula di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 101, wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun kepada hambanya. Nah, ini kita menjelaskan nama dan sifat ini karena Allah menjelaskannya. Dan inilah yang banyak diingkari, yang ditolak oleh kelompok mengaku dirinya Muslim, tetapi sifat Allah katanya hanya 20. Sifat Allah katanya hanya 7. Ini keliru. Sifat Allah banyak sekali, semuanya sempurna. Dan nama Allah Ta'ala banyak sekali, tidak hanya 99. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi yang tidak disebutnya, yang Allah memberi nama dirinya, yang tidak mengkhabarkan kepada hambanya banyak sekali. Demikian juga dalam hadis yang sahih, ya, bersumber dari Imam Bukhari Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Beliau itu berdoa ketika ada bencana. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita kalau ada bencana bingung dengan diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau para anbiya ketika ada bencana, yang dimohon itu Allah, yang dipanggilnya Allah. Apa doa ketika ada bencana? La ilaha illallahul, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah yang Maha Agung, Maha Penyantun. Ini yang pertama. Jadi kalau ada bencana yang lainnya, kita berdoa la ilaha illallahul azimul halim, azimul halim. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Ya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah sesembahan yang wajib kita sembah kecuali Allah yang telah memiliki, yang membuat, yang menjaga arsy yang besar. Arsy itu makhluk yang paling besar. Setelah arsy kursi.
Kursi Allah menjelaskan wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Maka kursi Allah lebih luas daripada bumi dan langit. Yang di tempat dua kakinya Allah. Kita fahami gitu saja. Bagaimana kita tidak tahu. Karena itu keterangan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia. Kemudian juga la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak untuk kita sembah kecuali yang telah menciptakan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil azim. Rabb yang telah menciptakan arsy yang agung. Nah, ini doa ketika kita ada bencana. Yang ini yang kita lupakan. Ketika ada bencana kita menyebut beberapa kekuasaan Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil azim. Subhanallah. Kalimat yang pendek mempunyai makna yang sangat tinggi. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini ketika ada bencana. Karena bencana itu yang membuatnya Allah. Yang mencabutnya Allah, maka kita berhubungan dengan Allah. Kemudian dijelaskan pula di dalam bait atau syairnya Ibnul Qayyim Finnuniyah. Apa kata beliau? Wa huwal halimu fala yu'ajilu abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyan. Artinya, wa huwal halimu, dan Allah Ta'ala itu penyantun. La yu'ajilu abdahu bi'uqubatin, tidak terburu-buru, tidak segera menghukum hambanya. Liyatuba, agar supaya bertobat min isyanin, dari maksiat. Ya, beda dengan manusia ketika bersalah langsung mau dihukum. Padahal kalau kita ini kalau salah dimaafkan senang. Tapi manusia itu tidak mau berpikir untuk dirinya, dikedepankan hawa nafsunya. Makanya kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Kita ini banyak dosa-dosanya, mata, telinga, mulut, yang lainnya. Tapi Allah menangguhkan. Ketika kita sholat, terampuni dosa kita yang kecil-kecil ini dengan sholat kita. Bukankah ada hadis as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jum'ah sampai Jum'ah berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa antara sela-selanya. Malam yartaki bil kabair, selagi orang itu tidak melakukan dosa besar. Ini manfaatnya orang yang beribadah. Kemudian dijelaskan pula kemudian dalil yang menjelaskan Allah Ta'ala itu hafidun la yansa. Hafid itu maknanya hafal atau menjaga. La yansa, tidak lupa. Lain dengan manusia banyak lupanya daripada mengingatnya. Yang jadi Allah namanya hafidun la yansa, sifatnya tidak pernah lupa. Beda dengan manusia. Bayangkan kalau kita ini lupa sesuatu yang kita miliki, bingung. Apalagi lupa kalau kita akan mati, bahaya. Karena mati ini mesti. Kalau orang mengingat kematian, mengingat ibadah, meningkatkan ibadahnya pada Allah, dan juga mengurangi tomaknya masalah urusan dunia, karena akan ditinggalkan dunia ini. Tetapi yang dibawa oleh orang mati adalah amalnya. Adapun dalil bahwasanya Allah Ta'ala hafidh, la yansa, tidak lupa, dijelaskan di dalam surat
Hud ayat nomor 57. Jadi ahli sunnah wal jamaah ketika bicara ada dalil. Jadi kita tidak boleh meniadakan atau menghapus nama-nama yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, yang beliau sebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka Allah berfirman, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku yaitu Allah, atas segala sesuatu Allah yang menjaganya, menjaga kita. Makanya doa ketika orang masih hidup, hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Ketika sudah meninggal dunia, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Kenapa masih hidup? Hafidhahullah, semoga Allah menjaganya. Karena hidup ini balaknya banyak, ujiannya banyak. Berapa orang meninggalkan yaitu masalah akidah karena urusan dunia. Dan berapa banyak orang menjadi putus asa karena musibah yang menimpa kepada dirinya. Itu dalil yang pertama. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku yaitu Allah menjaga segala sesuatu. Jadi kita ini dalam penjagaan Allah. Bukan hanya kita, semua makhluk ini dijaga oleh Allah. Nanti makna menjaga itu apa akan dijelaskan. Dan juga di dalam surat Maryam bahwa Allah Ta'ala tidak lupa. Ayat nomor 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah Rabbmu yaitu Allah itu lupa. Kalau kita banyak lupanya. Namun ketika kita lupa tidak sengaja, maka kita tidak dihukum oleh Allah. Baiknya hukum Allah. Kita lupa tidak sholat dan kita tidak ingat. Memang lupa tidak mengingatkan, maka kita diampuni. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika hambanya memohon kepada Ya Allah, jangan Engkau hukum kami, jangan Engkau siksa kami kalau saya ini salah karena tidak tahu dalilnya atau lupa. Lupa itu ingat saat itu dia sedang pergi ingatannya. Kalau salah memang dia tidak tahu dalil. Jadi kalau kita ini salah, umpamanya sholat ya, menghadapnya ke timur atau ke selatan, karena kita tidak tahu arah, maka kita tidak dihukum, bahkan sholat kita diterima. Beda dengan hukum manusia, kalau salah dihukum. Padahal kalau yang membuat hukuman itu dia dihukum tidak mau. Makanya paling adil ini hukumnya Allah. Demikian juga dijelaskan di sini. Wa yahsunu tanbih huna ila anna al-hifdha al-mudhafa ila Allah Ta'ala lahu maknayan. Masalah kalimat hafidh, menjaga, yang dinisbahkan kepada Allah dua makna. Ini harus kita paham. Apa maknanya hafidh, Allah menjaga itu? Qala al-Haras, berkata al-Haras ulama sunnah, min asma'ihi subhanahu ta'ala al-hafidhu. Kalau ada anak dikatakan namanya Abdul Hafidh boleh. Ini hambanya Allah yang menjaga. Ada dua makna. Pertama, ayyahfadhu 'alal ibadi ma amiluhu min khairin wa syarrin. Allah menjaga amal kita, yang baik maupun yang jelek. Ini makna hafidh. Jadi amal kita itu dijaganya oleh Allah. Ya, tidak dilupakannya. Jadi makna yang pertama di sini, yahfadhu 'alal ibadi, Allah menjaga hambanya apa yang mereka perbuat berupa kebaikan dan juga berupa kejelekan. Besok untuk dari akhiratnya diperlihatkan oleh hamba. Dibiarkan Allah Ta'ala kepada hambanya. Inilah amalmu. Wa urfin wa nukrin, dan Allah menjaga amal-amal yang baik dan juga yang tidak baik. Nukrin itu ingkar. Wa ta'atin wa maksiatin, dan dijaga amal kita yang berupa ketaatan maupun juga kepada maksiat, dijaga. Maknanya ditulisnya, dijaganya untuk
perlihatkan pada kita, dan kita tidak mungkin akan mengingkari. Dan besok kita dibuat oleh Allah Ta'ala ingat. Kalau sekarang kita banyak lupa. Bihaitsu la yafutuhu min dzalika misqalu dzarratin. Yang mana tidak akan luput, tidak akan kesinsal, tidak akan hilang walaupun satu biji sawi. Mana dalilnya? Fa'amma man sakulat mawa'an faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi paling kecilnya benda berupa kebaikan, maka Allah akan memperlihatkan pahalanya. Berarti Allah menjaga amal kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi berupa dosa, Allah akan memperlihatkan hukumannya. Ini makna yang benar, makna al-hafidh. Allah menjaga amal kita, mencatatnya untuk nanti ditimbang. Mana yang berat amal baiknya kan, atau yang berat itu amal dosa. Tetapi ketika amal yang baik, semoga ini yang kita harapkan, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat amal timbangan yang baik, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan amal yang baik ini menyejukkan hati, menjadi sebab tenangnya dalam suatu negeri. Bayangkan kalau orang sholat, waktunya sholat, waktunya siam, waktunya taklim, tidak ada orang jelek. Ya. Ketika dia mau mencuri, tahu Allah Ta'ala akan mencatat dosa kita. Ketika mau berbuat zina, dia tahu bahwa Allah Ta'ala mencatat perbuatan kita, tidak jadi berbuat jahat. Ini faedahnya kita mempelajari, yaitu nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Makna yang kedua, apa maknanya Allah Ta'ala menjaga ini? Annahu ta'ala al-hafidhu li ibadihi min jami'i ma yakrahun. Allah menjaga hambanya yang beriman dari semua perbuatan yang dibenci. Ini juga ada dalil. Walakin dalam surat apa? Di dalam surat Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyah ulaika humur rasyidun. Yang demikian itu Allah membuat dirimu senang dengan iman dan memperindah hidupmu dengan iman, dan Allah membuat benci kamu kepada kufur, kepada fasik, kepada maksiat. Ini juga termasuk makna dari menjaga. Maka hamba yang beriman dijaga oleh Allah Ta'ala dari melakukan kejahatan, dipermudah oleh Allah Ta'ala mengamalkan yang baik. Jadi kita tidak mungkin akan bisa sholat kalau Allah Ta'ala tanpa menghendakinya. Padahal sholat itu pekerjaan yang ringan dibandingkan mencari rezeki. Namun ketika Allah menghendaki yang beriman untuk beribadah, tidak ada kesulitan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyaun illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak mungkin manusia itu berbuat kecuali apabila Allah yang menghendaki. Karena itu kita disuruh untuk berdoa, memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepada agama. Ini makna yang nomor dua. Jadi Allah Ta'ala menjaga hambanya beriman tidak menjalankan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Termasuk Allah menjaga para anbiya, para sahabat diselamatkan dari perbuatan yang kecil. Ada lagi makna yang lain. Makna Allah Ta'ala menjaga secara umum, menjaga secara khusus. Ya.
Ini faedahnya untuk kita. Kalau kita memahami makna khafid bagi Allah demikian, berarti kita harus berhati-hati. Jangan sampai yang ditulis oleh Allah Ta'ala kita ini amal yang jelek. Meningkatkan amal soleh, bagaimana kita selalu dicatat oleh Allah Ta'ala amal yang baik. Bukankah besok kita ini dibagi oleh Allah Ta'ala kitabnya, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang besok catatan amalnya dibagikan dengan tangan kanannya, ini akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang dibagikan besok pada hari kiamat catatan amalnya dengan lewat belakang, ini menunjukkan celaka si dia. Nah, makna yang secara umum bagaimana menjaga ini? Hafidahu li jami'il makhluqat. Allah menjaga semua makhluk ini. Semutnya dijaga, tanaman dijaga, binatangnya, manusianya, malaikatnya. Bayangkan kalau kita punya mobil dibiarkan tidak dipakai, tidak dibersihkan, rusak mobil. Ya, rusak. Demikian dia punya rumah tidak ditempati, dia akan rusak. Lo itu buatan kita yang Allah Ta'ala menjadi. Bagaimana langit dan bumi tidak dijaga oleh Allah? Bagaimana orang mukmin tidak dijaga oleh Allah? Kalau orang mukmin tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, orang kafir akan menyerbu kita. Makanya kita ini dalam tubuh kita ini ada dua, jin, yang kafir dan malaikat. Ya, terkadang kita itu ketika beramal saleh dijaga oleh malaikat. Ketika ada jin yang membisikkan beramal yang jahat, maka malaikat mengingatkan, jangan. Ini waswas syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibisiki kita ini oleh manusia yang dohir dan oleh jin yang makhluk yang halus yang kita tidak tahu. Tapi kalau orang beriman, dibanguni oleh malaikat. Ini sudah jam sekian, ayo bangun sholat malam dulu. Ini waktunya sholat jamaah, ayo pergi. Kadang-kadang jinnya, jangan kamu masih capek, jangan sholat lah. Tinggal kekuatan di iman. Coba itu paham, karena kita juga semuanya mempunyai perasaan seperti itu ketika mau bangun. Oh, ini subuh masih kurang 30 menit. Nanti saja kalau kurang 5 menit. 5 menit dibangun lagi. Oh, ini belum subuh. Ya. Nah, begitu was-was jin yang kufur ini yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi makna menjaga secara umum ini, Allah menjaga semua makhluknya. Makna secara khusus, hafidhahul khassa li awliyaihi zaidan ala ma taqaddama. Menjaga secara khusus, Allah menjaga hamba yang beriman. Ketika Rasulullah SAW mau dibunuh oleh Abu Lahab, nah, Abu Lahab ini di belakangnya itu banyak pengikutnya. Kenapa Abu Lahab kamu tidak membunuh Muhammad? Kamu nggak tahu ya? Di depan saya api. Abu Lahabnya tahu, pengikutnya tidak tahu. Waktu perang Badar, jumlahnya orang Islam berapa? 300. Orang kafir berapa? 1000. 1 banding 3. Maka Allah menurunkan malaikat dari langit. Ya. Yaitu junudan, menurunkan dari langit. Ya, orang kafir tahu orang Islam jumlahnya banyak, orang mukmin tidak tahu. Tapi itu penjagaan Allah. Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh orang Yahudi, sudah dikepung di rumah itu. Dengan siapa di rumah itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mereka sudah tengah malam mau yaitu membunuh, biar dibuat ngantuk semuanya orang ini. Beliau keluar dengan Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Keluar menuju ke gua. Semua dibuat tidur. Bukti kebenaran adanya Allah. Bukti kebenaran Allah menolong hamba yang beriman. Ya, ketika dikejar di gua, dicari tapak tilasnya. Kalau sekarang mungkin pakai CCTV, pakai radar, gimana orang itu berangkat.
Ada orang-orang ustaz sedang di sini ya, karena pakai GPS dia seperti ini. Nah, ketika sampai orang kafir itu di gua tidak tahu dia. Apa katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wahai Nabi, kalau mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghibur dengan ayat la takhafa, innallaha ma'akuma. Jangan takut, Allah Ta'ala menolong dirimu. Ini kan secara akal kan tidak terlintas. Sudah dikepung sekian orang banyak, mau dibunuh Rasulullah SAW. Allah yang buat mereka ngantuk, tidur, mendengkur, keluar. Kenapa Allah yang menjaganya? Bayangkan Nabi Musa alaihissalam disuruh dakwah, mendakwai siapa? Fir'aun. Bukan orang muslim Fir'aun itu loh. Orang kafir yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, katanya Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, berangkatlah kamu dengan Nabi Harun, ya. Datanglah kepada Fir'aun karena dia melampaui batas mengatakan saya ini Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Dalam surat Thaha, bicara kamu yang lembut kepada Fir'aun. 2 orang tidak disenjatai nuklir, bom dibunuh diri tidak. Biasa, Fir'aun balatannya banyak, tukang sihirnya banyak. Tetapi siapa yang dimenangkan? Nabi Musa. Secara akal nggak masuk itu. Nah, begitu tukang sihirnya banyak, ya orang-orang kuat dipilih oleh Fir'aun untuk melindungi, tapi ternyata ditenggelamkan Fir'aun di laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa, namanya menjaga. Jadi orang mukmin itu selalu takut kepada Allah, selalu ingat pada Allah bahwa Allah menjaga bagi beriman. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala yang menolong hambanya beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Itu surat Muhammad. Sedang orang kafir enggak punya penolong sekalipun jumlahnya banyak. Ini faedahnya kita baca Al-Qur'an. Kadang-kadang kita ini hanya berpikir secara rasul tok. Kalau begini kita akan kalah, belum tentu. Itu contohnya Nabi Muhammad SAW, contohnya Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Musa, contohnya Nabi Ibrahim. Sendirian mendakwai bapaknya yang buat patung, yang buat Tuhan. Mendakwai yaitu kaum-kaumnya Raja Namrud. Tapi siapa yang dimenangkan? Dan siapa dihancurkan? Sejarah banyak. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syu'aib. Berapalah jumlahnya pengikutnya beliau, para utusan Allah Ta'ala. Kaumnya Nabi Nuh, dia tenggelamkan semuanya. Yang diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan beberapa orang beriman di atas perahu. Nah, siapa yang menjaga? Allah. Dan seperti ini tidak akan mustahil, akan berulang kembali kalau kita menjadi orang yang kuat imannya. Karena Allah telah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, akan kami tolong. Siapa yang menolong agamanya Allah, menolong agamanya Allah, kita membacakannya, menyampaikannya, kita mengamalkannya, kita mendakwakannya dengan bersabar. Pekerjaannya para anbiya itu menyampaikan ilmu, beramal, berdakwah. Ya, kalau di perang ya memerangi, dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Padahal yang dimiliki oleh orang kufar itu banyak sekali, jumlahnya banyak, kekuatan banyak, kepanjang urusan dunia banyak, tetapi tidak mengalahkan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga makna yang lain juga, mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala menjaga hambanya beriman, menjaga amal solehnya orang beriman, menjaga pula dosanya orang yang kufur untuk dibalasnya nanti. Allah berfirman di dalam surat Yusuf nomor 64. Fallahu khairun hafidha. Allah itu maha baik dan maha menjaga.
Wa huwa arhamur rahimin. Allah sangat belas kasihan. Khairur razikin, paling baiknya berezeki. Makanya tidak boleh orang itu dinamakan khairur razikin, karena itu sifatnya Allah. Arhamur rahimin tidak boleh dibuat nama seseorang, karena ini sifatnya Allah. Paling belas kasihannya, yang belas kasihan. Di sini ada kalimat fallahu khairun hafidah. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu Tirmidzi, ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Jadi Allah Ta'ala menjaga. Allah Ta'ala punya nama Hafiz, menjaga hambanya, ya semuanya dijaga oleh Allah. Menjaga secara khusus orang-orang beriman, hamba beriman dijaga dari gangguannya orang kafir. Menjaga pula amal-amal yang diamalkan oleh manusia secara umum. Demikian juga dijelaskan pula di dalam ayat bahwasanya Allah Ta'ala tidak lupa. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 51. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Fal yawma, hari ini, mana hari kiamat, nansahum, kami biarkan, kami lupakan, maknanya kami biarkan mereka. Allah Ta'ala tidak menolongnya, sebagaimana mereka lupa ketika di dunia, tidak mau ingat kepada Allah. Ini namanya imbalan, mutabaqah. Seperti wa makaru wa makarallah. Ya. Kalau Allah makar saja tidak bagus, tapi wa makaru ketika mereka membuat rekayasa, Allah yang membalas rekayasa mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Ketika orang munafik menipu Allah, Allah yang membalas tipuan mereka. Tapi Allah tidak namanya penipu, bukan. Tidak namanya khati', bukan. Ini adalah sifat muqabalah. Ketika mereka menipu, dibalas oleh Allah Ta'ala penipuannya. Bukankah ada orang ketika ditipu, lalu dia bersiasat menipu si dia, ya nanti dululah, baik kamu juga butuh duit, saya juga butuh duit, ayo kita duduk dulu, ayo makan dulu, ambil duit nggak apa-apa. Tapi di saat itu dia ngapa itu telepon atau hubungan dengan orang, nah ditangkapnya orang menipu ini. Itu namanya siasat. Itu namanya yaitu mudarat. Bagaimana kita bersiasat jangan sampai tertipu. Nah, ketika mereka orang munafik menipu Allah, wa huwa khati'uhum, Allah yang membalas tipu daya mereka. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala melupakan, karena dianggap mereka bahwa melupakan berarti Allah Ta'ala berkehendak jelek kan. Maka apa katanya, wakilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum. Surat Al-Jasiyah. Maka dikatakan pada hari kiamat nansakum, maka Allah Ta'ala akan membiarkan dirimu. Mana nansa itu Allah Ta'ala membiarkan mereka dengan ilmunya, dengan maksudnya, sebagaimana mereka membiarkan dirinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Ta'ala tidak lupa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Semua amalan telah dicatat oleh Allah Ta'ala dan Allah tidak lupa. Ya, ini beberapa nama Allah Ta'ala dan sifat yang harus kita fahami untuk menjaga diri kita, bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala yang kita kerjakan. Kebaikan akan ditulis yang baik digandakan 10, kejahatan akan ditulis 1 ya di 1, kemudian nanti ditimbang dan menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang dapat disampaikan.
Barangkali ada pertanyaan. Insyaallah nanti pada salat maghrib kita akan bahas taklid, hukumnya mengikuti seorang tanpa dalil. Nah, ini sangat penting sekali, terutama kita hidup pada zaman sekarang banyak cobaannya, banyak ujiannya. Nah, yang perlu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hal yang kita sangat membutuhkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada kita tutup sekian. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.